Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Akila Jantifa dengan nomor BP 2013031 dari Prodi Terbet, dari jurusan Terbet. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perpindahan konduksi pada dinding datar berlapis untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bu Rita. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu perpindahan panas. Jadi, perpindahan panas merupakan ilmu untuk meramalkan perpindahan energi dalam bentuk panas yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau material. Dalam proses perpindahan energi tersebut, tentu ada kecepatan perpindahan panas yang terjadi, atau yang lebih dikenal dengan laju perpindahan panas. Perpindahan kalor atau panas dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpindahnya suatu energi kalor dari satu daerah ke daerah lain akibat adanya perbedaan temperatur pada daerah tersebut. Ada tiga bentuk mekanisme perpindahan panas yang diketahui, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada slide sebelumnya kita telah mengetahui mekanisme perpindahan panas, maka pada slide ini saya akan menjelaskan lebih detail apa itu mekanisme perpindahan pada panas. Yang pertama, konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor di mana kalor mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah dalam satu medium padat, cair, atau gas, atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung sehingga terjadi pertukaran energi dan momentum. Laju perpindahan panas yang terjadi pada perpindahan panas konduksi adalah berbanding dengan gradien suhu normal. Contohnya, saat kita menyentuh cangkir panas, tangan kita akan ikut merasakan panas. Hal ini terjadi karena panas mengalir dari cangkir ke tangan secara konduksi. Yang kedua, konveksi. Konveksi alamiah berarti bahwa perpindahan panas terjadi secara alami tanpa ada faktor dari luar yang mempengaruhinya. Dan untuk konveksi alamiah, satu hal yang bisa mempengaruhinya adalah massa jenis dari benda tersebut. Sedangkan untuk konveksi yang dilakukan secara paksa, akan ada faktor dari luar yang bisa mempengaruhinya. Dalam hal ini adalah tekanan. Aliran panas akan dipaksa menuju ke tempat yang diinginkan, tetapi konsep dasar dari perpindahan kalor secara konveksi yang digunakan tetap sama. Contohnya, ketika mendidihkan air di dalam sebuah panci, panas akan mengalir melalui kompor menuju panci secara konduksi. Panas dari panci akan memanaskan air yang berada di bagian bawah. Yang ketiga, radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi mendeskripsikan setiap proses di mana energi bergerak melalui media untuk melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Radiasi termal adalah proses di mana permukaan benda memancarkan energi panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contoh perpindahan kalor secara radiasi adalah hangatnya tubuh Anda ketika berada di dekat tungku api dan perpindahan kalor dari matahari menuju bumi. Tadi kita telah menjelaskan pengertian mekanisme perpindahan panas beserta contohnya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang gambar perpindahan panas. Ketika kita memanaskan air menggunakan wadah dengan kompor, maka jika kita meletakkan tangan kita di atas wadah yang telah dipanaskan, kita akan merasakan panas. Panas dari gas atau uap yang keluar. Perpindahan panas
Ini melalui fluida, di mana molekulnya sendiri yang bergerak. Sementara konduksi, perpindahan panasnya berpindah akan tetapi molekul besinya tetap. Sedangkan radiasi, ketika kita meletakkan tangan kita di sini, kita akan merasakan panasnya. Maka api akan memancarkan panasnya ke tangan kita. Maka perpindahan panas yang melalui pancaran. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian perpindahan konduksi pada dinding datar berlapis. Konduksi pada bidang datar selapis dan berlapis. Konduksi atau hantaran adalah proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah dengan media penghantar panas tetap. Konduksi ini dapat terjadi pada zat padat berdasarkan daya hantarnya. Ada dua zat yang mempengaruhi konduksi. Yang pertama, konduksi adalah zat yang dapat menghantarkan panas atau kalor. Contohnya tembaga, air, dan timah. Yang kedua, isolator. Isolator adalah kebalikan dari konduktor, yaitu zat yang sulit menghantarkan panas atau kalor. Contohnya plastik, kain, dan kayu. Selanjutnya, perpindahan panas konduksi pada bidang datar berlapis dengan susunan paralel. Dapat kita lihat hubungan persamaannya sebagai berikut. Q sama dengan laju perpindahan panas dengan satuannya kilojoule per detik dan watt. K konduktivitas termal dengan satuan internasionalnya watt per meter kalori. Yang selanjutnya A sama dengan luas penampang, satuan SI-nya adalah meter kuadrat. DT perbedaan temperatur, satuan SI-nya adalah kalor dan Fahrenheit. Selanjutnya dx perbedaan jarak, satuan SI-nya adalah meter per detik. Yang selanjutnya adalah delta T, yaitu perubahan suhu dengan satuan SI-nya kalori dan Fahrenheit. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang perpindahan konduksi pada dinding datar berlapis. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang. Saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.